Anak-anakku sekalian, awal semester genap ini kita memulai dengan materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang makna hubungan internasional, menjelaskan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional, menjelaskan asas-asas dalam hubungan internasional, menjelaskan sarana-sarana dalam hubungan internasional, serta menjelaskan pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia. Makna hubungan internasional, salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Berkaitan dengan hal tersebut, apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mencakup apa saja hubungan tersebut? Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain. 1. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. 2. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. 3. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. 2. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Asas hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara warga negaranya menurut Resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970 antara lain sebagai berikut. 1. Asas teritorial. Asas teritorial dalam hubungan internasional biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas inilah suatu negara melakukan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya. 2. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan dapat diartikan sebagai sebuah kerjasama internasional dengan didasarkan pada kekuasaan yang dilakukan setiap negara kepada seluruh elemen, seluruh warga negaranya. Sehingga fakta ini, setiap warga negara akan senantiasa mendapatkan perlakuan atas norma hukum dan negaranya. 3. Asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum dalam hubungan internasional didasarkan pada wewenang negara yang melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam asas negara ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua. 4. Asas persamaan harkat, martabat, dan derajat. Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan atas asas bahwa negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, hak dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh setiap negara yang berhubungan agar terwujud persamaan derajat.
sehingga saling menghormati dan menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan. 5. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan sangat berkaitan erat dengan hubungan antar bangsa. Perlu dilakukan keterbukaan dan kedua belah pihak sehingga setiap negara yang melakukan kerjasama paham akan manfaat dan hubungan yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Dalam praktik hubungan internasional membutuhkan sarana. Sarana-sarana hubungan internasional merupakan suatu sarana atau cara dalam mendukung proses kerjasama atau hubungan internasional. Sarana-sarana internasional meliputi 1. Diplomasi, perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. 2. Negosiasi, yaitu perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. 3. Lobby, suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. 4. Propaganda, suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapainya kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. 5. Ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. 6. Kekuatan militer. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. 1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara bangsa yang demokratis. 2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah pembentukan satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. 4. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 5. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. 6. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 7. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita. Dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rangkuman materi tersebut, yang pertama adalah hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. 2. Ada perbedaan makna antara politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. 3. Asas-asas dalam hubungan internasional yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing. Asas-asas tersebut adalah kebangsaan, kepentingan umum, persamaan, dan keterbukaan. 4. Dalam hubungan internasional terdapat sarana-sarana yang mendukung proses dari hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, ekonomi, dan kekuatan militer. 5. Hubungan internasional diarahkan antara lain bertujuan untuk pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis serta meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Sampai di sini penyampaian materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam.